Dirgahayu TNI ke-78. Jaya TNI. Bersama rakyat TNI kuat. Rakyat berdaulat. Negara bermartabat. Allahu Akbar. Ini bang, nggak diresik. Baik ya. Ya. Yang pertama, kita sebagai anak bangsa mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-78. Dan ini merupakan sebuah rangkaian acara yang paling bagus dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI. Di mana kan sebelumnya kita juga mengalami musibah nasional ya, COVID-19 yang tidak seperti hari ini. Ini merupakan langkah yang bagus sebagai TNI dalam rangka memperingati hari. Jadinya kebetulan juga kan kemarin baru saja kita melakukan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, berkaitan dengan 5 Oktober sebagai hari lahirnya beliau di TNI. Ini merupakan satu langkah yang positif. terkait tahun pemilu, apa pendapat Bang lebih tentang TNI bang? Kita semua tahu sadar bahwa sulit yang melepaskan diri dari dunia politik atau politisasi di dalam rangka perjalanan bangsa ini. Ini kan 2023 akhir ya, 2024 awalnya sudah ada pemilu. Nah, kita meminta kepada TNI memasuki usia yang sudah cukup tua, pada dewasa 78 ini, TNI benar-benar untuk menjunjung tinggi marwahnya, untuk menjunjung netralitasnya sebagai kepala negara. TNI ini kan dia bertugas sebagai pelindung rakyat sekaligus menjaga kedaulatan negara. Jadi kira-kira dalam kepentingan ini bukan hanya TNI, kita minta juga TNI dan Polri. Jadi siapapun presiden ke depan, siapapun pemenang pemilu ke depan, ya kita harus hormati, hargai dan junjung tinggi. TNI menjaga stabilitas keamanan khususnya kan. Bagaimana pendapat BJP? Kalau Rempang ini kan peristiwa yang sebenarnya mungkin bukan yang pertama ya. Cuma mungkin menurut saya ini adalah yang pertama kali fenomenal sehingga viral kemana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Saya dengar per hari kemarin itu sudah sampai ke nasional. Nah, ini kan merupakan sebuah proses di mana menurut saya juga ini ada sedikit kekeliruan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Provinsi Riau. Kalau kita mengacu kepada cita-cita luhur kita berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh sejengkal Sudirman membentuk Laskar, kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat, sampai yang kita kenal sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dan mengenai Tentara Nasional Indonesia, saya secara pribadi mengacungkan jempol sekaligus salut dan bangga, di mana Departemen Pertahanan khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mengirim produk alutsista produksi anak bangsa. Nah, ini satu kebanggaan yang perlu kita akui secara objektif, apapun alasannya, bahwa Indonesia sudah mampu mengekspor maung ya, maung namanya, kalau nggak salah kendaraannya maung yang diproduksi di Pindad. Nah, ini merupakan sebuah hadiah TNI yang ke-78 menurut saya, dan ini satu kebanggaan buat anak bangsa, sekaligus juga para generasi muda untuk siap bangkit untuk menyambut Indonesia maju ke depan yang digadang-gadang sebagai Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia mereka tahun 2045 ya. Sebagai aktivis dan tokoh Betawi, apa harapan Bang Jali terhadap TNI? Ya, kita sebagai aktivis, kita tidak pernah bermusuhan dengan TNI ya. Kita juga tidak pernah bermusuhan dengan Polri. Kalaupun saya pernah ditahan, pernah ditangkap dalam sebuah peristiwa yang 2019 lalu, ini juga merupakan tugas dari para adik-adik kita pihak polisian sendiri, dan kita berharap TNI benar-benar manunggal di tengah
Jadi di dalam rangka menyambut pemilu, kemudian ancaman global khususnya krisis pangan, selain mempertahankan pertahanan teritorial, juga TNI kita minta untuk memperhatikan juga tentang pertahanan pangan, karena pangan juga merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Kami dari Indonesia berharap TNI benar-benar harus bisa manunggal dengan rakyat, dan kami bangga dengan TNI dulu yang namanya ABRI itu, bagaimana juga zaman Pak Soeharto, ya kan, menjaga marwah Pancasila itu, Sabta Marga itu betul-betul dijaga. Kita sebagai bangsa yang memiliki falsafah Pancasila, 4 pilar ini kita harus jaga, baik itu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini negara yang majemuk, jadi kita tidak boleh dikotomi, mempolarisasi, mengelompok-kelompokkan diri. Jadi membangun bangsa ini perlu kesatuan dan persatuan. Kita bullshit kita bisa membangun kelompok-kelompok tertentu, bisa membangun partai-partai tertentu atau anggota-anggota kelompok tertentu. Jadi dalam rangka menyambut Indonesia maju ke depan, kita ini harus menyatukan, harus bersatu padu. Pokoknya prinsip kita adalah sesuai dengan Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia. Bang Jali, terakhir Bang, ini soal DKI Bang. Marulo Mataliti ramai di media masuk radar Gubernur DKI. Bagaimana pendapat Bang Jali Pitung selaku juru bicara Majelis Kaum Betawi? Oh, ini di luar konteks ulang tahun TNI ya, baik. Kami memang sudah membentuk Majelis Adat Kaum Betawi. Nah, kebetulan itu ketua wali amanahnya adalah Putra Betawi, mantan Sekda DKI di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Saya sudah baca bahwa nama beliau disebut-sebut masuk dalam radar bakal calon. Saya selaku bicara dari Majelis Kaum Betawi, dalam kapasitas anak Betawi tentunya kita mendukung beliau untuk bisa dicalonkan sebagai Gubernur DKI dengan beberapa pendekatan, baik pendekatan leadership, kapasitas maupun visibilitas. Kapasitas beliau adalah sebagai kepala daerah, sebagaimana juga undang-undang otonomi daerah. Rasanya juga wajar, udah kan, beliau jadi pemimpin di daerahnya sendiri. Kemudian dalam aspek leadershipitas, kita sudah paham lah kalau bahasa orang Betawi itu dia udah berapa tahun dia ngenekin ya, jadi tinggal nyupirin doang lah. Dia udah jadi sekda, sekarang dia jadi wakil gubernur deputi bidang kebudayaan dan pariwisata. Kemudian dari aspek visibilitas, ya cerita tentang kelayakan nih, dia sudah cukup sangat visible lah, sangat layak. Artinya kalau bahasa orang Betawi itu kalau mau maju kita kudu tahu ukuran baju kita gitu. Nah, dia dari aspek apa yang kita belum dapat, insya Allah sebagai calon gubernur dia mampu lah untuk memimpin Jakarta, baik secara kultural maupun struktural ya, pembangunan. Dia lebih paham tentang kultur Betawi bagaimana, memajukan Betawi bagaimana. Kalau soal pembangunan menurut saya, siapapun yang jadi gubernur Betawi dengan anggaran 94 triliun, bisa lah, ada juga nih yang jurnalis mungkin bisa saja dicalonkan sebagai gubernur dengan anggaran seperti itu. Tapi kita berharap dan berdoa sekaligus juga kita memohon kepada Merdeka Utara untuk menempatkan beliau sebagai gubernur DKI. Rasanya itu sangat visible lah kira-kira. Itu terkait dengan Bang Marulo ya. Saya yang udah baca di beberapa media kemarin bahwa nama beliau digadang-gadang masuk dalam radar bakal calon gubernur DKI yang akan datang. Tapi kan sekarang beliau masih bertugas nih sebagai deputi gubernur bidang kebudayaan, dan masih ada juga pejabat gubernur saat ini yang insya Allah beberapa bulan lagi kalau tidak salah masa jabatannya. Jadi biarlah kita semua itu akan berproses secara natural sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi ini menyambut jika jadi misalnya maksud saya Jakarta berubah statusnya dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, ini kan juga ya sebuah kewajiban dan kebutuhan bagi masyarakat Betawi. Kita tahu memang masyarakat Betawi ini masyarakat yang permisif, yang pluralistik ya. Suku apa aja di sini kita juga welcome, bisa di situ. Nah, maka itulah kita berharap Bang Marulo Matali bisa menjadi pemimpin di daerahnya
di DKI agar bisa merangkul seluruh komponen bangsa, seluruh elemen bangsa, seluruh suku-suku yang ada di sini. Tidak ada perubahan secara struktural kalau ini dipindahkan ke IKN, ke Kalimantan ya. Karena ini memang program pemerintah, ya kalau itu lebih baik dan ini untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara, kenapa tidak? Kita juga harus objektif melihat kehidupan, bahwa tidak boleh membangun bangsa ini dengan kebencian yang abadi dan kecintaan yang juga membabi buta. Karena bernegara ini kita bukan sehari dua hari dan bukan sesuku dua suku, seorang dua orang, nih 273 juta orang. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Siap, Ada lagi? makasih Bang Cukup. Jali. Oh ya. Oke, terima kasih ya. Siap. Dia ya. Siap. Assalamualaikum. Salam.